Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Zulfia Aziza, perwakilan lomba membaca dongeng dari SMP Negeri 5 Netar. Kali ini aku akan bacain dongeng Timun Mas dan Raksasa. Selamat mendengarkan. Timun Mas dan Raksasa. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil Mbak Rondo itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Jadi guys, Mbak Rondo itu sudah lama banget pengen punya anak untuk nemenin hidupnya. Tapi karena dia janda dan dia sudah tua, kemungkinan besar pasti dia nggak akan punya anak dong. Tapi pada suatu hari muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbak Rondo dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun dan menyuruh Mbak Rondo untuk menanamnya dan merawatnya dengan baik. Kelak, di dalam buah mentimun itu akan ada sesosok bayi. Kedengarannya nggak mungkin gak sih guys? Masa di dalam buah mentimun ada seorang bayi? Tapi mau tahu kelanjutan ceritanya? Oke, kita lanjut. Lalu, raksasa itu berkata, "Tapi dengan syarat, jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap," kata raksasa itu. Waduh, ngeri banget sih itu ya teman-teman. Tapi karena besarnya keinginan Mbok Rondo untuk mempunyai anak, jadi dia pun menyetujui syarat tersebut. Lalu Mbok Rondo pun menanam biji mentimun itu dan merawatnya dengan baik. Suatu hari, di antara buah mentimun ada satu buah yang sangat besar dan berwarna kuning keemasan. Lalu dengan penasaran, Mbok Rondo pun memetik buah itu dan membelahnya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata di dalam buah mentimun itu beneran ada sesosok bayi dong teman-teman. Lalu Mbok Rondo sangat kegirangan. Dia pun langsung memberi nama bayi itu dengan nama Timun Mas. 6 tahun kemudian, Timun Mas sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia sering rajin membantu Mbok Rondo dan hidup bahagia dengan Mbak Rondo. Tapi suatu hari, kebahagiaan mereka terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Lalu Mbok Rondo menyuruh Timun Mas untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah kasur. Karena Mbok Rondo itu guys, dia tuh nggak setuju kalau Timun Mas dikasih ke raksasa untuk disantap. Ya lagian, siapa sih yang setuju ngasih anaknya ke raksasa untuk dimakan? Nggak mungkin lah ya. Jadi Mbok Rondo pun menyuruh raksasa itu untuk menunggu hingga 2 tahun lagi. Dan untungnya raksasa itu pun menyetujuinya. Lalu setelah kejadian itu, Mbok Rondo pun pergi menemui seorang pertapa. Dia menceritakan permasalahannya kepada pertapa itu. Lalu pertapa itu pun memberikan sebuah bungkusan kepadanya yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Yang kelak bungkusan itu akan diberikan kepada Timun Mas. Singkat cerita, 2 tahun kemudian raksasa itu kembali datang untuk menagih janjinya. Lalu Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Mas untuk kabur lewat pintu belakang. Karena raksasa itu badannya tinggi guys, jadi tinggi ya, jadi aku pastinya. Karena raksasa itu tinggi, lebih tinggi lah dari rumah itu, jadi dia tuh pasti kelihatan kan bahwa Timun Mas itu udah kabur lewat pintu belakang. Lalu raksasa itu pun langsung mengejarnya dengan cepat. Terjadilah di situ kejar-kejaran guys. Lalu karena Timun Mas sudah merasa lelah sekali, dia pun ingat bungkusan yang diberikan oleh ibunya. Dan dia pun membuka bungkusan itu, lalu dia mengambil biji mentimun. Lalu setelah dia mengambil biji mentimun, dia langsung melemparkannya kepada raksasa. Ajaib guys, ternyata biji mentimun itu berubah menjadi pohon mentimun yang sangat lebat buahnya. Lalu raksasa itu pun berhenti dan memakan buah mentimun itu untuk menambah energinya. Timun Mas terus berlari. Tapi
Setelah raksasa itu sudah selesai memakan buah-buah mentimun itu, dia pun langsung menambah kecepatannya untuk mengejar Timun Mas. Lalu, Timun Mas mengambil isi bungkusan kedua, yaitu jarum. Dia pun langsung melemparkan jarum itu ke raksasa. Dan boom! Jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat lebat. Pohon bambu itu menusuk kaki raksasa sampai berdarah-darah. Raksasa itu tetap berhasil melewati pohon bambu yang sangat lebat itu. Lalu Timun Mas kembali mengambil bungkusan ketiga, yaitu garam. Dia mengambil garam, lalu dia lemparkan ke belakang ke arah raksasa itu. Dan ajaib sekali teman-teman, ternyata seketika tanah di belakangnya yang tadi dilemparkan garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu pun tenggelam, tapi dengan cepat raksasa itu tetap bisa melewati lautan itu. Lalu Timun Mas kembali melihat bungkusan yang isinya tinggal satu, yaitu terasi. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita lanjut guys, karena ini part terseru. Lalu Timun Mas mengambil terasi itu lalu dia lemparkan ke belakang, dan ajaib sekali, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa itu tenggelam di lautan lumpur itu. Lalu ternyata raksasa itu tidak bisa melewati lautan lumpur tersebut. Timun Mas sangat senang karena dia berhasil lolos dari kejaran raksasa itu. Akhirnya dia pulang dan bahagia dengan Mbok Rondo selamanya. Demikianlah cerita Timun Mas dan raksasa. Saya Zilvia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.